Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini adik-adik sekalian, kita masih diberikan oleh Allah pikiran yang jernih, badan yang sehat, ya. Kemudian kita merasa aman pada hari ini di negeri kita, tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara. Kita kemudian cukup makan pada hari ini, ada makanan di rumah kita, ya. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mengingat kembali bahwa tujuannya Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, maksud dari beribadah kepada Allah ini menurut ahli tafsir seperti Ibnu Katsir itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi menyendirikan Allah saja di dalam beribadah. Tidak pantas, tidak patut peribadahan itu ditujukan kepada selain Allah. Karena yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan itu hanya Allah saja. Nah, marilah kita luruskan niat kita belajar ini adalah untuk mencari keridhaan Allah dalam rangka beribadah. Jadi kita niatkan tujuan kita belajar ini adalah untuk mengangkat kebodohan. Dengan itu kita juga akan mendapatkan keridhaan Allah. Tujuan utama kita adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mencari pahala untuk akhirat. Dengan kita belajar ini nanti kita akan menjadi orang yang berguna, yang kita akan dengan ilmu ini akan semakin mempertebal rasa takut kita kepada Allah yang akan menyebabkan kita melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut semakin menambah takut kita kepada Allah, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Ilmu itu tidak akan barokah kalau dengan ilmu tersebut tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah berikan rezeki berupa makanan. Ya, Allah tumbuhkan dari air hujan, makanan ya berupa tumbuh-tumbuhan, kemudian rerumputan itu dimakan hewan, hewannya bisa kita ternakkan, kita ambil dagingnya, susunya, telurnya, hewan itu ya. Nah, Allah memberikan kita rezeki. Jadi sudah sepantasnya kita hanya menyembah kepada Allah saja. Dan rezeki ini akan ditanya, ya. Allah akan menanyakan kepada kita tentang rezekinya yang sudah kita nikmati, ya. Allah akan menanyakan kita pada hari kiamat tentang nikmat kita yang sudah Allah berikan, nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah molekul organik ya yang dia memiliki susunan berupa gula-gula ya. Karbohidrat itu bisa terdiri dari gula sederhana seperti glukosa ataupun gula yang kompleks seperti ini tepung ya ataupun glikogen yang terdapat dalam otot. Nah, gula ini atau karbohidrat ini merupakan bahan baku pembuatan utama dari ATP ya. Jadi ATP ini merupakan bahan yang berguna untuk kita bertukar energi di dalam sel. Jadi ini merupakan mata uang atau currency bagi sel kita untuk mengaktifkan berbagai macam metabolisme. Ya, jadi suatu reaksi itu dalam sel itu membutuhkan ATP, baik itu reaksi katabolik ataupun anabolik itu sendiri. Nah, ATP ini sebagian besar itu dihasilkan oleh oksidasi dari glukosa atau oksidasi dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu akan dicerna, kemudian akan diserap melalui glukosa,
Nah, kemudian glukosa ini akan dioksidasi, ya, kemudian dia akan menghasilkan pirufat, dan pirufat ini akan menghasilkan asetil-CoA, yang kemudian dia akan digunakan sebagai sumber oksidasi untuk menghasilkan ATP di dalam mitokondria. Ya. Nah, jadi semua makanan kita yang mengandung bahan bahan gizi, ya, karbohidrat, protein, dan lemak, ya, ini semuanya akan menuju kepada jalur katabolisme, yaitu dari makanan yang kita makan akan dilakukan pencernaan oleh saluran cerna yang dibantu dengan enzimatik, kemudian akan diserap oleh saluran cerna. Nah, setelah dia diserap, dia akan didistribusikan ke seluruh tubuh kita melalui peredaran darah. Nah, kemudian baru bahan-bahan ini akan diserap ke dalam sel, masuk ke dalam sel. Jadi glukosa akan masuk ke dalam sel, asam amino juga begitu, dan juga fatty acid dan gliserol juga akan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel, mereka akan mengalami katabolisme. Jadi akan dipecah lagi, dilakukan oksidasi, sehingga hasil akhirnya akan menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini bisa digunakan di dalam siklus asam sitrat, sehingga dia dapat ini menjadi ATP yang banyak. Ya, dihasilkan siklus asam sitrat ini terjadi di mitokondria, sehingga dihasilkan ATP yang banyak melalui proses yang namanya fosforilasi oksidatif. Ya. Nah, dari makanan yang kita makan, glukosa itu ini di sini dari makanan yang kita makan, makanan yang banyak mengandung glukosa itu yang mengandung tepung, contohnya roti, nasi, ya. Kemudian makanan yang lain yang mengandung gandum, ya. Ini mengandung glukosa dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian glukosa juga ditemukan di dalam otot. Misalkan kita memakan daging, maka dalam daging itu terdapat glikogen. Nah, glukosa ini kemudian akan dicerna oleh saluran pencernaan kita, kemudian akan dipotong-potong, ya, menjadi bagian yang gula yang paling sederhana, yaitu glukosa. Kemudian glukosa ini akan didistribusikan ke seluruh sel. Nah, kemudian di dalam sel glukosa ini akan dimasukkan melalui glukosa transporter. Nah, di dalam sel ini adalah ringkasan metabolisme glukosa dalam sel. Jadi glukosa itu kalau dia tidak dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, misalkan kita dalam kondisi cukup makan, ya, maka glukosa ini bisa disimpan dalam bentuk cadangan, yaitu glikogen. Nah, dia akan diikatkan oleh enzim, ya, sehingga dia akan membentuk glikogen, ya. Nah, kemudian glukosa ini juga apabila dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan asam nukleat, maka glukosa ini bisa dimasukkan ke jalur pentosa fosfat. Nah, di mana glukosa ini akan diubah menjadi ribosa fosfat, ya. Gula ribosa itu gula yang memiliki atom C5 atom C. Nah, ini adalah bahan baku pembentuk nukleotida, ya, sehingga dia dapat membentuk asam nukleat RNA atau DNA. Nah, kemudian kalau dia memang dibutuhkan untuk energi, glukosa ini akan dilakukan glikolisis, yaitu dipecah, ya, atau dioksidasi, dia akan menjadi triosa fosfat, ya, kemudian akan menjadi pirufat. Nah, pirufat ini selanjutnya akan ditransfer oleh sistem di dalam sel kita, ya, dia ditransfer ke dalam mitokondria. Nah, kalau dia glikolisis, ini pemecahan glukosa menjadi pirufat, ini terjadi di sitoplasma. Nah, tetapi proses selanjutnya, yaitu oksidasi pirufat, ini akan terjadi di mitokondria, di mana pirufat ini akan dibawa masuk ke mitokondria, kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA dengan melepaskan satu atom karbon, ya. Nah, kemudian setelah dia menjadi asetil-CoA, bila tubuh kita membutuhkan energi, ya, jadi untuk mencukupi kebutuhan energi, maka asetil-CoA ini akan mengalami oksidasi yang lebih lanjut. Dia akan masuk ke siklus asam sitrat, nah, sehingga nanti akan menghasilkan senyawa-senyawa berenergi tinggi, yaitu NADH2 dan FAD, ya. Itu kemudian akan masuk ke rantai transport elektron yang ada di membran dalam mitokondria, sehingga dia akan menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Nah, pirufat ini juga bisa diubah menjadi laktat, ya, tetapi pirufat menjadi laktat ini tidak menghasilkan energi yang besar. Nah, kemudian kalau misalkan sudah cukup kebutuhan energi, maka asetil-CoA ini bisa diubah menjadi fatty acid, ya. Kemudian fatty acid ini akan dirangkaikan menjadi triasil gliserol yang akan disimpan di dalam
saluran di dalam jaringan adiposa. Ya, kemudian asetil-CoA ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembentuk kolesterol. Nah, kolesterol ini adalah bahan yang sangat penting juga untuk tubuh kita karena dia jadi penyusun membran sel, salah satu bagian dari penyusun membran sel. Kemudian kolesterol ini dia juga merupakan bahan baku pembuatan hormon-hormon steroid. Ya, nah di dalam siklus asam sitrat, asetil-CoA tadi yang sudah masuk ke siklus asam sitrat, dia juga bisa diubah menjadi asam amino. Ya, nah begitu juga pirufat. Pirufat ini juga bisa diubah menjadi asam amino sehingga dia bisa digunakan oleh tubuh kita untuk menyusun protein. Nah, jadi protein-protein yang dia non esensial, jadi yang bisa kita buat di dalam tubuh kita sendiri, ini bisa berasal dari perubahan glukosa ya dari pirufat menjadi asam amino atau dari siklus asam sitrat itu sendiri. Ya. Nah, di dalam sel glukosa ini akan dilakukan fosforilasi. Ya, di dalam sel glukosa itu akan dilakukan fosforilasi sehingga dia menjadi ini ya tidak bisa keluar masuk sel lagi. Ya, kemudian glukosa ini difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di dalam jaringan adiposa, glukosa 6-fosfat ini dia bisa dibuat menjadi asil-CoA atau gliserol 3-fosfat. Ya. Yang keduanya ini bisa dijadikan triasil gliserol dalam jaringan adiposa. Nah, makanya kalau kita mengkonsumsi gula dalam jumlah yang tinggi, jadi makanan yang mengandung kadar gula tinggi, maka itu apabila tubuh kita sudah cukup energinya, gula yang berlebihan itu akan dimasukkan ke dalam sel adiposa, kemudian dirubah menjadi asil-CoA atau gliserol 3-fosfat, kemudian diubah menjadi triasil gliserol yang akan disimpan di dalam jaringan adiposa dalam bentuk lemak. Ya, nah pada saat tubuh membutuhkan, misalkan dalam kondisi puasa, triasil gliserol ini bisa diubah menjadi free fatty acid dan gliserol. Ya, nah kemudian free fatty acid ini bisa digunakan untuk rangkaian oksidasi lainnya. Ya, nah glukosa itu kita dapatkan terutama dari bahan makanan ya yang mengandung banyak tepung seperti nasi, ya, kemudian roti, kemudian minuman manis ya yang banyak mengandung gula pasir atau sukrosa ya gula pasir. Nah, gula itu di dalam diet kita terdiri dari dua, yaitu gula yang sederhana ya yang bentuknya di atas ini gula sederhana bentuknya glukosa, atau gula yang tidak bisa kita cerna dalam bentuk serat selulosa. Nah, kalau kita makan makanan yang mengandung gula yang sederhana, misalkan makanan manis, nasi, ya, itu banyak mengandung gula sederhana ini, nah, gula simple, ya, nah, karbohidrat simple maksudnya. Nah, maka dia akan lebih mudah untuk dicerna oleh pencernaan kita. Sedangkan apabila kita makan dalam bentuk selulosa atau serat, maka ini akan sulit sekali untuk dicerna, sehingga selulosa ini tidak akan diserap oleh tubuh kita. Ya, makanya kita membutuhkan konsumsi serat untuk memperlancar pencernaan, ya, kemudian untuk menurunkan kalori juga bisa disiasati dengan makan tinggi serat. Ya, jadi kita akan mendapatkan efek kenyang, tetapi gula yang diserap oleh pencernaan kita lebih sedikit. Nah, pencernaan glukosa ini sudah dimulai dari mulut, di mana di mulut ini ada kelenjar parotis. Nah, kelenjar parotis ini adalah kelenjar ludah, ya. Kemudian ada kelenjar submandibular juga, ya. Kemudian ada kelenjar sublingual. Nah, ketiga kelenjar ludah ini dia menghasilkan amilase ludah, ya. Nah, amilase ludah ini akan membantu mencerna gula-gula yang ini ya sederhana, ya, atau yang kompleks menjadi lebih sederhana lagi, ya, menjadi bentuk disakarida, ya, atau trisakarida. Nah, kemudian yang belum selesai pencernaannya oleh enzim dari kelenjar ludah, maka dia akan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, yaitu amilase pankreas. Nah, amilase pankreas ini akan memecah molekul-molekul tepung, ya, atau molekul glikogen, dia akan menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk disakarida, maltosa, ya, atau fruktosa, ya. Nah, kemudian bentuk disakarida ini
akan dicerna lebih lanjut dengan bantuan dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Nah, ya, itu akan mencerna molekul disakarida menjadi monosakarida. Nah, dalam bentuk monosakarida, dia akan diserap oleh sel-sel usus halus. Ya. Nah, jadi misalkan kita makan daging ya atau makan nasi, maka yang pertama kali mencerna adalah amilase dari ludah. Ya. Nah, dia akan mencerna glikogen atau ini tepung starch ya akan menjadi disakarida. Nah, tetapi apabila dia belum sempurna pencernaannya, dia masih akan dibantu oleh amilase pankreas yang dihasilkan oleh pankreas, sehingga glikogen atau gula pati tadi atau gula tepung tadi ya yang terdapat dalam tepung, kalau glikogen terdapat dalam otot, maka dia akan dicerna menjadi bentuk disakarida, yaitu maltosa, sukrosa atau laktosa. Nah, bentuk disakarida ini akan lebih dipotong dipotong lebih lanjut ya, dicerna lebih lanjut sehingga dia menjadi monosakarida. Nah, di mana ini perlu bantuan oligosakarida yang berada di usus halus. Nah, ini dihasilkan oleh sel-sel epitel usus halus. Ya, jadi maltosa, ya, maltosa ini akan diubah menjadi oleh enzim maltase namanya menjadi 2 molekul glukosa. Sedangkan sukrosa ini gula pasir, ya, nah, dia akan dicerna oleh enzim sukrase sehingga menghasilkan 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sedangkan laktosa, dia akan dicerna oleh enzim laktase, sehingga dia akan menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Nah, bentuk-bentuk sederhana inilah yang nanti dia akan diserap oleh sel-sel epitel usus halus, ya, sehingga dia bisa didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Ya. Nah, ini di epitel usus halus itu ada enzim-enzim yang terikat dengan membran epitel usus halus, di mana enzim ini bertugas untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Ya, ini namanya enzim-enzim oligosakarida. Dia ada yang namanya enzim ini ya, sukrase ya, ada laktase, ada maltase ya. Nah, masing-masing ini akan mencerna maltotriose, maltose atau gula-gula lain ya. Nah, kalau sukrose ini dia akan mencerna sukrosa menjadi molekul glukosa ya dan fruktosa ya. Nah, sedangkan maltase dia akan mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa ya. Kalau laktosa itu akan dicerna oleh enzim laktase, dia akan menjadi glukosa dan galaktosa ya. Nah, ini galaktosa, ini glukosa. Nah, ini terjadi di membran usus halus ya, di lumennya, di lumen usus halus ini terjadi pencernaan ini. Jadi epitel usus halus mempunyai enzim-enzim oligosakaridase ya. Nah, setelah dia dicerna oleh enzim-enzim yang berada di saluran pencernaan di usus halus tadi, bentuk sederhananya itu bisa diserap oleh sel epitel usus halus. Ya, terutama dia dalam bentuk glukosa atau fruktosa atau galaktosa ya, atau kemudian dia di bentuk seramid ya. Nah, ini akan diubah menjadi glukosa pada umumnya. Ya, pada umumnya dia bisa diubah menjadi glukosa semua, kemudian masuk ke vena porta. Nah, tapi fruktosa dan galaktosa dia juga bisa langsung masuk ke pembuluh darah, ya, sehingga di dalam plasma darah kita bisa ditemukan galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Nah, tetapi kadar yang paling tinggi dalam darah kita itu adalah dalam bentuk glukosa ini, ya. Nah, kalau seramid itu adalah gula yang dia berasal dari glukosil seramid ya. Jadi pada bagian membran sel, terutama sel-sel saraf ya. Jadi kalau kita makan daging atau apa gitu ya, ini banyak mengandung seramid, dia akan diubah menjadi glukosa umumnya ya. Nah, ini. Jadi glukosa inilah yang akan disebarluaskan karena dia larut dalam air, sehingga dia bisa ikut langsung pada aliran darah melalui pembuluh darah. Ya, jadi sebagian besar dalam bentuk glukosa, tetapi juga bisa dalam bentuk fruktosa dan galaktosa.
Nah, seperti kita tahu tadi, setelah glukosa ini diserap oleh saluran cerna, ya, maka dia akan dibawa oleh vena porta ke dalam hepar, ya, ke dalam hati. Nah, di dalam hati ini glukosa apabila tidak diperlukan, dia bisa disimpan dalam bentuk glikogen yang disebut dengan proses glikogenesis, ya, glikogenesis, yaitu glukosa disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, atau glukosa ini juga bisa langsung dikeluarkan dari dalam hati, ya, dia masuk ke pembuluh darah, ke peredaran darah, ya, ke vena cava inferior. Kemudian dia akan ditransport ke kalau eritrosit sel darah merah, dia juga membutuhkan glukosa untuk metabolismenya, ya. Karena eritrosit ini dia banyak sekali terdapat mitokondrianya yang membutuhkan energi tinggi, ya. Nah, kemudian eritrosit ini juga bisa memproduksi laktat. Nah, kemudian glukosa ini juga bisa langsung masuk ke dalam sel rangka, ya, sel otot rangka. Nah, ini kalau dia masuk ke dalam sel otot rangka, maka dia akan dimasukkan melalui glukosa transporter 4 yang tergantung dengan insulin, ya. Nah, kemudian apabila dia sudah masuk ke dalam sel otot rangka, glukosa ini langsung dia difosforilasi menjadi glukosa fosfat, glukosa 1 fosfat. Nah, sehingga dia akan menjadi glukosa yang aktif sehingga dia tidak bisa keluar masuk sel lagi, ya, kalau dia sudah berubah menjadi glukosa fosfat. Nah, setelah dia jadi glukosa fosfat, baru dia bisa dibentuk menjadi glikogen kalau memang untuk ini namanya untuk simpanan atau cadangan, ya, atau juga langsung dioksidasi menjadi pirufat di dalam sel otot rangka. Nah, kemudian glukosa ini juga dari hepar, ya, itu bisa juga dibuat menjadi asam amino melalui proses proses transaminasi, ya, kemudian dia jadikan protein. Nah, protein ini bisa dibuat menjadi plasma protein, ya, contohnya albumin, globulin, ya. Nah, kemudian asam amino ini juga yang dibuat dari glukosa. Jadi fungsi hepar ini untuk memetabolisme glukosa menjadi asam amino, ya. Dia bisa membuat asam amino dari glukosa. Nah, kemudian asam aminonya bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, glukosa yang diserap melalui saluran pencernaan ini, ya, waktu kita makan, jadi waktu kita makan 1 jam, dalam waktu 1 jam kita makan, maka glukosa ini akan diserap oleh saluran cerna. Nah, kemudian kadar glukosa dalam darah kita tentu akan meningkat, ya, akan meningkat kadar glukosa dalam darah kita. Nah, kemudian kadar glukosa darah yang tinggi ini menyebabkan glukosa itu bisa berdifusi langsung masuk ke kelenjar beta pankreas. Nah, dia bisa langsung berdifusi karena pada kelenjar beta pankreas ini dia mempunyai GLUT2, ya, berbeda dengan otot rangka yang dia untuk memasukkan glukosa dia memerlukan glukosa transporter 4 atau GLUT4. Nah, kalau GLUT4 itu dia tergantung dengan hormon insulin. Nah, tetapi GLUT2 yang berada di dalam kelenjar beta pankreas, dia tidak memerlukan insulin untuk mengaktifkan GLUT2, tetapi dia bisa langsung aktif, ya, langsung berdifusi. Jadi kalau kadar glukosa tinggi dengan cara berdifusi melalui GLUT2, glukosa itu masuk ke dalam sel beta pankreas. Nah, dengan masuknya glukosa ke dalam sel beta pankreas, ini akan mengaktifkan sekresi insulin. Ya, jadi sekresi insulin itu akan aktif dengan tingginya kadar gula darah. Nah, sehingga insulin ini akan dilepaskan oleh sel-sel beta pankreas masuk ke dalam peredaran darah. Nah, insulin ini dia mempunyai reseptor pada otot rangka, ya, dan kemudian pada jaringan adiposa juga, ya. Nah, jadi terutama pada otot rangka ini. Nah, jadi dengan adanya insulin, maka sel-sel otot rangka ini GLUT4-nya akan aktif. Nah, sehingga dia bisa berfungsi sebagai transporter glukosa yang memindahkan glukosa dari dalam darah ke dalam sel. Ya, makanya glukosanya bisa masuk ke dalam sel otot rangka. Nah, selanjutnya glukosa ini akan diubah menjadi glikogen untuk menjadi bentuk simpanan di dalam otot. Ya. Nah, insulin ini dia akan menghambat menghambat pengeluaran glukosa dari liver, ya. Kemudian insulin ini juga akan memacu penyerapan glukosa di dalam jaringan adiposa, ya, sehingga akan banyak membentuk trigliserida.
ya. Kemudian akan dihasilkan adipokin dan free fatty acid yang bisa diambil oleh otot rangka, liver atau otak, ya. Bisa digunakan oleh organ-organ ini, ya. Jadi kalau di otot rangka, glukosa dimasukkan melalui perantara GLUT4. Nah, GLUT4 ini tergantung dengan insulin, ya. Nah, sedangkan di jaringan-jaringan selainnya, ya, seperti di pankreas dan di otak, ya, ini dia punya GLUT2. Nah, GLUT2 ini dia tidak tergantung insulin kerjanya, ya. Jadi kalau gula darah tinggi, dia langsung bisa masuk secara berdifusi, ya. Nah, insulin tadi, ya, dia yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, dia memiliki reseptor insulin, terutama di hepar, ya, kemudian di jaringan otot rangka. Nah, dia akan meningkatkan pemasukan glukosa ke dalam sel-sel, ya, terutama sel otot rangka dan sel hepar, ya, dengan adanya insulin tersebut, ya. Nah, kemudian glukosa ini nasibnya tadi kalau di hepar bisa disimpan menjadi glikogen, atau dia dioksidasi lebih lanjut menjadi piruvat dan kemudian menjadi asetil-CoA sehingga menghasilkan ATP, ya. Dan asetil-CoA-nya ini kalau tidak dibutuhkan menjadi ATP, dia akan diubah menjadi triasilgliserol, ya. Kemudian akan dibawa VLDL untuk disimpan ke jaringan adiposa. Nah, kemudian pada saat tubuh kita memerlukan peningkatan kadar gula darah, misalkan saat kita puasa, jadi kita tidak makan dalam waktu 3 jam atau 4 jam, kadar gula darah kita menurun, maka glikogen ini bisa diubah menjadi glukosa lagi, ya. Kemudian glukosa ini akan digunakan untuk mempertahankan kadar glukosa di dalam darah kita. Nah, kadar glukosa dalam darah kita ini dipertahankan antara 80 sampai 120 mg per desiliter. Kalau dia di bawah 80 namanya hipoglikemia, ya. Kalau dia terlalu tinggi di atas 200 namanya hiperglikemia. Nah, glukosa ini sangat dibutuhkan oleh otak, ya. Sangat dibutuhkan oleh otak untuk menjaga ketersediaan energi dalam otak. Di dalam otak, glukosa akan dioksidasi lebih lanjut sehingga dia menghasilkan ATP. Nah, alhamdulillahnya otak ini tidak memerlukan insulin, ya. Nah, kalau otak ini dia mempunyai GLUT4, ya, ada di jaringan otak ini mempunyai GLUT4, maka dia tergantung insulin. Nah, tetapi alhamdulillahnya, ya, ini otak kita tidak memerlukan insulin. Jadi ada GLUT2 di otaknya, sehingga glukosa itu bisa langsung berdifusi masuk ke sel-sel otak. Akan sangat berbahaya kalau terjadi resistensi insulin, ya, di mana insulin itu tidak bisa masuk karena insulinnya tidak bisa, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya mengalami gangguan mekanisme, ya, gangguan resistensi, namanya resistensi reseptor insulin. Nah, pada penderita diabetes, kadar gulanya tetap akan tinggi di dalam darah karena gulanya itu tidak bisa masuk ke otot rangka, ya, karena sebagian besar gula itu dia akan masuk ke otot rangka dengan bantuan GLUT4 yang diperantarai oleh insulin, ya. Kalau otak kita juga butuh insulin, jadi pada diabetes mellitus akan pingsan terus nih orang karena otaknya kehabisan ATP, ya. Nah, tetapi di otak nggak ada GLUT4. GLUT4 itu hanya ada pada otot rangka terutama, ya, dan jaringan adiposa. Nah, ini, ya. Jadi glukosa di dalam darah kita tadi yang sudah kita serap dari saluran cerna, dia itu akan pindah ke ruang interstisial, ya, ke cairan interstisial yang mengisi antara sel. Nah, kemudian melalui perantara glukosa transporter, dia akan masuk ke dalam sel, ya. Nah, kalau di otot rangka, GLUT-nya itu namanya GLUT4. Nah, GLUT4 ini dia tergantung insulin. Kalau ada insulin, dia akan berikatan dengan reseptor insulin di sel-sel otot rangka. GLUT4 yang tadinya berada di sitoplasma, dia akan bergeser ke membran sel sehingga dia akan aktif. Nah, tetapi pada sel-sel otak, sel pankreas, ya, GLUT-nya itu GLUT2. Jadi dia tidak memerlukan insulin untuk bertugas memasukkan glukosa, ya. Nah, jadi GLUT ini adalah suatu channel, ya, yang dia akan memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel. Nah, di dalam sel glukosa ini
dia biar tidak bisa keluar masuk lagi, ya, dia harus dilakukan fosforilasi, ya, oleh enzim heksokinase. Nah, dengan ditambahkan satu molekul fosfat sehingga dia akan menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, bentuk glukosa 6 fosfat inilah yang dia akan menjadi bentuk glukosa yang aktif, ya. Bisa dia dilakukan oksidasi lebih lanjut dalam proses glikolisis, ya. Glukosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi pirufat, atau kalau tidak dibutuhkan dia akan dibentuk menjadi glikogen. Ya. Nah, kalau sudah ketambahan fosfat ini, maka dia menjadi aktif, ya. Jadi dia tidak mungkin keluar masuk lagi membran sel karena dia sudah ketambahan molekul fosfat. Ya, ini akan menyebabkan polaritasnya berubah. Nah, sehingga dia tidak bisa keluar masuk membran sel lagi, tidak bisa keluar masuk melalui glut ini lagi, ya. Nah, dia keluar masuk kan melalui glut ini, ya. Jadi apabila sudah ketambahan fosfat, maka dia akan menjadi aktif. Dia akan siap untuk proses selanjutnya, bisa dioksidasi atau disimpan, ya. Nah, ini tadi, ya, kita tahu bahwa otak kita ini sangat membutuhkan glukosa, ya. Jadi otak kita ini adalah jaringan yang sangat tergantung dengan glukosa, dan di otak ini mempunyai GLUT2 tadi, ya. Jadi dia tidak membutuhkan insulin. Jadi dia walaupun tidak ada insulin, glukosa tetap bisa diuptake oleh sel-sel otak, dan sel-sel otak ini akan melakukan oksidasi glukosa untuk memproduksi ATP, ya. Nah, kemudian glukosa ini juga, ya, ini pada saat tubuh kita kekurangan kadar glukosa, jadi misalkan saat puasa, maka jaringan adiposa ini dia akan melakukan lipolisis karena ada hormon-hormon yang sensitif lipase, ya. Nah, dia akan mempengaruhi enzim-enzim lipolisis sehingga dia akan memecah jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini akan dipecah menjadi free fatty acid, ya, kemudian dia akan masuk ke liver atau ke otot rangka, ya, dan fatty acid ini bisa dilakukan yang namanya beta oksidasi dari asam lemak sehingga dia akan menghasilkan ATP, ya. Nah, kemudian fatty acid ini bisa juga diubah menjadi keton bodies di hepar, ya. Kemudian keton bodies ini juga bisa diubah menjadi glukosa oleh hepar, ya. Nah, jadi saat ini saat kita lagi cukup makan, insulinnya banyak, glukosa itu akan masuk ke hepar, ya. Nah, di hepar insulin ini akan meningkatkan sintesis dari trigliserida, sintesis glikogen, dan mengaktifkan glikolisis. Nah, sedangkan apabila tubuh kita memerlukan peningkatan kadar glukosa, maka hormon-hormon seperti glukagon dan epinefrin ini akan meningkatkan degradasi dari glikogen, ya, sehingga glikogen dalam bentuk cadangan itu akan dipotong-potong menjadi glukosa, dan glukosanya bisa diedarkan melalui peredaran darah sehingga kadar glukosanya akan menjadi normal, ya. Nah, ini jadi dari bahan makanan, ya. Dari bahan makanan yang kita makan mengandung karbohidrat, lemak, protein, ya. Nah, kemudian dia akan dicerna menjadi bahan bakar, ya, yang akan digunakan untuk pertumbuhan, ya, untuk menyimpan energi. Nah, ini kalau untuk menyimpan ini diperlukan glukagon dan hormon stres, ya. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam organ-organ, ya. Nah, di dalam organ tadi karbohidrat, lemak atau protein ini bisa digunakan untuk oksidasi, jadi menghasilkan ATP, ya, melalui proses oksidasi glukosa, ya, atau oksidasi lemak atau oksidasi protein, dia akan menghasilkan ATP yang akan berguna untuk menjalankan fungsi sel, ya. Nah, begitu juga dia juga bisa langsung glukosa itu bisa langsung masuk ke dalam sel. Nah, ini tadi apabila tubuh kita mengalami kadar glukosa yang rendah, jadi di bawah 80 mg per desiliter, maka sel alfa pankreas, kalau tadi yang menghasilkan insulin itu sel beta pankreas, kalau tubuh kita mengalami kekurangan kadar glukosa, maka pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon, ya. Nah, glukagon ini dia mempunyai reseptor di hepar, ya. Nah, dia akan menyebabkan terjadinya serangkaian transduksi sinyal yang akan menyebabkan berbagai respon seluler
Itu salah satunya adalah menyebabkan glikogenolisis. Jadi pencernaan glikogen dicerna menjadi glukosa yang nanti akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kemudian juga bisa meningkatkan gluconeogenesis sehingga diproduksi glukosa dari bahan-bahan yang non karbohidrat. Ya. Nah ini jalur utamanya jadi. Jadi setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, tadi kan ini glukosa nih, ya. Glukosa ini kan berada di dalam darah. Nah kemudian dia masuk ke dalam sel melalui glukosa transporter, ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel, glukosa ini akan diaktifkan oleh enzim heksokinase, ya. Terutama di dalam hepar ini, ya, dia akan diaktifkan oleh enzim heksokinase dengan ditambahkan satu molekul fosfat sehingga dia akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau sudah dalam bentuk glukosa 6-fosfat ini, polaritasnya berubah sehingga dia tidak mungkin lagi keluar masuk sel. Jadi dia sudah aktif. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi glukosa 6-fosfat ini, nah, ini bisa dimanfaatkan. Kalau diperlukan sebagai sumber energi akan masuk ke jalur glikolisis. Kalau dia diperlukan glukosa ini untuk membentuk nukleotida, maka dia akan masuk ke jalur pentosa fosfat, ya. Ini masuk ke jalur pentosa fosfat. Atau kalau dia tubuh kita sudah cukup semua, ya. Jadi tidak dibutuhkan untuk membentuk nukleotida atau tidak dibutuhkan untuk tenaga, maka dia akan masuk ke sintesis glikogen, disimpan dalam bentuk glikogen cadangan. Ini terjadi di hepar dan di otot, ya, atau masuk ke jalur lainnya, ya. Nah, jadi glukosa yang sudah masuk sel, ya, itu bisa dia dibuat menjadi nukleotida, bahan pembuat nukleotida, yaitu gula ribosa melalui jalur pentasa fosfat, ya. Atau glukosa ini bisa disimpan dalam bentuk cadangan, ya, yang disebut dengan glikogen. Nah, pada saat dibutuhkan, glikogen ini bisa dipecah melalui proses glikogenolysis sehingga glikogen ini bisa menjadi glukosa lagi, ya. Nah, kalau memang dibutuhkan menjadi ATP, banyak kita membutuhkan ATP, maka glukosa ini akan dioksidasi, ya, akan dioksidasi melalui proses glikolisis menjadi pirufat, ya. Nah, pirufat ini dia merupakan apa namanya, senyawa dengan 3 atom C, ya. Kalau glukosa ini 6 atom C, 6 atom karbon, pirufat ini 3 atom karbon, ya. Nah, perubahan glukosa menjadi pirufat, jadi satu molekul glukosa bisa menghasilkan 2 molekul pirufat atau disebut dengan glikolisis. Ini terjadi di sitoplasma, ya. Nah, apabila oksidasi ini memerlukan ATP yang lebih banyak, ya, maka dia harus melakukan yang namanya fosforilasi oksidatif. Pirufat ini akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, dan di mitokondria dia akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Kemudian asetil-CoA ini dia akan menghasilkan senyawa-senyawa berenergi tinggi, yaitu NADH dan FADH2. Ya, nah kemudian dia akan membawa elektronnya masuk ke rantai transport elektron di membran dalam mitokondria, sehingga akan dihasilkan ATP yang banyak. Ya, kalau dia batas ini saja dari glukosa menjadi pirufat, ini hanya bisa dihasilkan 2 ATP, ya, karena dia memerlukan 2 ATP dalam prosesnya, kemudian hasil kotornya glukosa menjadi pirufat ini 4 ATP, sehingga totalnya dari glukosa menjadi pirufat ini hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, tetapi kalau pirufat ini, ya, dibawa masuk ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, ya, kemudian asetil-CoA ini akan menghasilkan FADH dan NADH2, nah, kemudian dia akan masuk ke rantai transport elektron, maka dia akan masukkan 36 ATP dari satu molekul glukosa. Nah, tetapi proses di sini memerlukan oksigen. Jadi proses di mitokondria ini memerlukan oksigen, sehingga yang namanya ini adalah proses aerob. Nah, sedangkan anaerob ini terjadi di sitoplasma, ya, cuma menghasilkan 2 ATP yang anaerob, tetapi kalau dia aerob bisa menghasilkan total 36 ATP. Ya. Nah, ini tadi setelah glukosa dia lakukan glikolisis menjadi pirufat, pirufat ini bisa masuk ke mitokondria, ya. Nah, di dalam matriks mitokondria, pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat, ya.
Nah, sehingga dia akan menghasilkan NADH dan FADH2. Nah, ini merupakan molekul yang memiliki energi tinggi ya, karena dia membawa elektron yang dihasilkan dari pemutusan rantai-rantai karbon ya, sehingga elektronnya ini dia membawa energi yang tinggi. Nah, kemudian elektronnya ini akan ditransfer ke rantai transport elektron di ini membran dalam mitokondria ya. Nah, ini perjalanan elektron ini ya, dia akan mengakibatkan perpindahan molekul hidrogen dari matriks menuju ke intermembran space di mitokondria. Dari matriks mitokondria, hidrogennya ini ion hidrogen atau proton ya, dia akan pindah ke intermembran space. Nah, akhirnya dia di intermembran space ini akan jenuh akan proton atau ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini kemudian akan masuk kembali ke matriks mitokondria, berdifusi karena di sini tinggi ya konsentrasinya, maka dia akan berdifusi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, dia akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Nah, waktu dia masuk ke sini ya, nah ini akan menghasilkan energi, dan energi ini akan diikatkan dalam bentuk ATP. Jadi energi itu dalam bentuk fosfat ya, dalam bentuk ikatan fosfat. Nah, fosfat itu akan diikatkan sehingga energinya akan disimpan. Jadi membutuhkan molekul ADP ditambahkan satu molekul fosfat dengan energi yang dihasilkan dari sini sehingga dia akan membentuk ATP. Nah, inilah yang bisa digunakan oleh semua sel ya untuk melakukan fungsinya. Fungsi selular itu memerlukan ATP semua. Ya. Nah, ini terjadi di semua sel yang punya mitokondria. Apalagi sel darah merah itu sangat banyak mitokondrianya. Ya. Nah, tahap glikolisis itu ada 2 tahap sebenarnya, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Ya. Kalau tahap 1 itu adalah perubahan glukosa menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian tahap kedua, gliseraldehid 3-fosfat ini akan menjadi pirufat. Ya. Nah, ini 2 tahap ini, tahap glikolisis ini terjadi di sitoplasma ya. Nah, jadi dari glukosa menjadi pirufat ini terjadi di sitoplasma. Nah, dia membutuhkan modal awal ya untuk mengubah glukosa menjadi gliseraldehid 3-fosfat ini. Modal awalnya membutuhkan 2 ATP. Nah, waktu dia merubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi pirufat, dia akan menghasilkan 4 ATP ya. Dihasilkan 4, 2 dan 2. Nah, karena tadi modalnya kita pakai tadi 2 ya, sedangkan hasilnya 4, jadi bersihnya dari glikolisis ini state 1 dan state 2, jadi kita totalnya cuma menghasilkan 2 ATP saja. Gitu ya. Nah, jadi kita perlu modal 2 ATP untuk mengubah glukosa menjadi gliseraldehid 3-fosfat pada state 1 ya, pada state 1. Nah, kemudian di state 2 kita akan menghasilkan 2 molekul pirufat ya, dan 4 molekul ATP ya dari situ, dari state 2-nya ini. Nah, sehingga totalnya itu untungnya adalah kita menghasilkan 2 ATP. Nah, ini kalau dia terjadi di sitoplasma saja. Nah, untuk dia dioksidasi lebih lanjut lagi, pirufat ini bisa dibawa masuk ke mitokondria tadi. Ya, kemudian pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian dia masuk ke siklus Krebs, ya, ke siklus asam sitrat, sehingga menghasilkan NADH dan FADH2 yang banyak dan akan menghasilkan 36 ATP kalau dia dilakukan di mitokondria. Ya. Nah, ini mirip dengan turbo engine ya. Nah, jadi ini adalah untuk menghasilkan energi di mana itu ada bahan bakar yang masuk ya, kemudian dia akan mengeluarkan energi ya, kemudian energi ini akan menggerakkan kompresor ya. Nah, sebagian energi dari kompresor ini juga digunakan untuk memasukkan fuel atau bahan bakar ke dalam mesin turbo ya. Nah, jadi dia seperti inilah sama. Jadi dari energi yang dihasilkan dari glikolisis ini, sebagian digunakan lagi untuk mengubah glukosa menjadi gliseraldehid 3-fosfat, sama seperti mesin turbo ya. Jadi ada bahan bakar, dibakar, kemudian menghasilkan energi. Nah, sebagian energinya ini digunakan untuk menyedot lagi bahan bakarnya ini
untuk masuk ke dalam mesin turbo dan dilakukan pembakaran. Ya, sama seperti itu. Nah, kemudian glikolisis ini ringkasannya, ya, jadi keadaan anaerob terjadi dia di sitoplasma, ingat ya. Jadi glikolisis yang anaerob ini terjadi di sitoplasma, di mana glukosa yang dia molekul atom C-nya 6 akan diubah menjadi glukosa ini, glukosa fosfat, ya, heksosa fosfat atau glukosa fosfat menjadi bentuk pirufat atau C3. C-nya ada 3, kalau glukosa itu C-nya ada 6. Ya. Nah, ini tadi sama ya. Jadi dia dibagi menjadi 2 stage atau dibagi menjadi 2 fase ya. Nah, kalau dia dibagi menjadi 2 fase, jadi fase pertama tadi berubah glukosa menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ya. Ini membutuhkan 2 ATP. Nah, kemudian dari fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 pirufat, dia akan menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Nah, jadi ini sudah dipotong dengan modal awal 2 ATP sehingga total yang dihasilkan dari pembakaran glukosa menjadi pirufat di mitokondria itu adalah 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Nah, ini ada 10 langkah. Jadi glikolisis perubahan glukosa menjadi pirufat ini ada 10 langkah ya yang dibagi menjadi 2 stage ya. Jadi stage pertama itu glukosa, dia akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat ya, ditambahkan 1 molekul fosfat dari ATP sehingga glukosa ini akan menjadi aktif, dia tidak bisa keluar masuk lagi melalui glukosa transporter kalau sudah ditambahkan fosfat ya. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini akan ditambahkan lagi akan ditambahkan lagi 1 molekul fosfat ya sehingga menjadi glukosa 6 fosfat ini akan diubah dulu oleh enzim sehingga dia menjadi bentuk fruktosa. Nah, glukosa dan fruktosa ini sebenarnya isomer ya. Jadi dia itu atomnya sama-sama 6 ya. Nah, tetapi yang membedakan itu susunannya saja ya, sehingga glukosa itu bisa dibuat menjadi fruktosa ya. Dia akan diubah dulu menjadi fruktosa. Nah, setelah menjadi fruktosa 6 fosfat, maka ditambahkan lagi 1 molekul fosfat dengan menggunakan energi dari ATP ya. Nah, kemudian dia akan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi dehidroaseton fosfat, gliseraldehid 3 fosfat ya. Ini stage 1 ya. Nah, stage 1 ini dia menghabiskan 2 ATP jadi ATP pertama digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, ATP kedua digunakan untuk mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian stage 2 dalam rangkaian yang sangat panjang ini ya, stage 2 dari stage langkah ke-6, 7, 8, 9, 10 ini akan dihasilkan 2 ATP. Ya, akan dihasilkan 2 ATP secara bersih ya. Nah, tetapi dia sebenarnya masukkan 4 ATP, tapi dia sudah ini akan digunakan kembali untuk proses fase persiapan. Ya. Nah, jadi totalnya dari glukosa menjadi pirufat itu akan masukkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, ini sama ya. Jadi glikogen, ini kalau glikogen dia diubah menjadi glukosa 1 fosfat ya, bisa juga sama. Nah, proses glikolisis ini tadi ada 10 langkah ya. Nah, jadi itu dibagi menjadi 2 step. Yang pertama adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, ini dengan ditambahkan 1 molekul fosfat dari ATP ya, sehingga kita memerlukan ATP 1 di sini. Nah, oleh enzim heksokinase dengan aktivasi dari ion magnesium ya. Nah, dia glukosa ini akan ditambahkan 1 molekul fosfat di atom C nomor 6 ya. Maka dia disebut dengan glukosa 6 fosfat ya. Ini atom C-nya itu dari sini ngitungnya deh. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi glukosa ini ada 6 atom karbon. Kalau gula ribosa yang membentuk nukleotida, gulanya C-nya itu 5 ya, gula ribosa namanya, bukan glukosa ya. Nah, glukosa ini setelah ditambahkan fosfat melalui ATP, maka dia akan menjadi glukosa 6 fosfat. Jadi mengikatkan 1 molekul fosfat pada atom C glukosa nomor 6. Makanya namanya glukosa 6 fosfat. Nah, kalau dia sudah menjadi glukosa 6 fosfat ini,
dia sudah berubah polaritasnya sehingga dia tidak bisa keluar lagi dari dalam sel. Ya, tidak bisa melewati lagi GLUT 4, GLUT 2 nggak bisa lewat lagi. Ya, jadi dia akan menjadi aktif. Nah, yang kedua adalah dilakukan proses isomerase. Ya, isomerase ini dilakukan oleh enzim fosfoglukos isomerase. Nah, jadi glukosa 6 fosfat ini akan diubah bentuknya yang semulanya dia seperti ini, ya, segi 6 seperti ini kita melihatnya. Ini C-nya 1, C2, C3, C4, C5, C6. Maka dia akan diubah menjadi molekul fruktosa. Seperti ini molekulnya. Beda ya molekulnya ya. Ini seperti segi 5 ini ya. Jadi C-nya itu dari sini 1, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tetap 6 sama. Atom karbonnya tetap 6, tetapi diubah konfigurasinya saja. Nah, oleh enzim fosfoglukos isomerase. Ya. Nah, ini tidak memerlukan ATP, ya cuma merubah bentuk saja. Jadi tidak ada pengikatan fosfat di sini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah baru ini membuat fruktosa 6 fosfat tadi, ya. Jadi dari glukosa 6 fosfat diubah oleh enzim isomerase fosfoglukos menjadi fruktosa 6 fosfat, ya. Nah, kemudian dia akan menjadi fruktosa 6 fosfat, ya. Nah, fruktosa 6 fosfat ini akan ditambahkan 1 fosfat lagi, ya. Tapi di atom nomor 1, bukan atom nomor 6. Nomor 6-nya kan sudah, ya. Nah, ditambahkan lagi atom fosfat di karbon fruktosa karbon atom karbon nomor 1, ya. Maka dia akan ditambahkan di sini fosfatnya. Nah, sehingga dia akan jadi fruktosa 16 bifosfat, ya. Ini memerlukan ATP. Nah, 2 langkah inilah yang berada di fase persiapan tadi, yang kita memerlukan 2 ATP untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Ini fase pertama, fase persiapan tadi, ya. Nah, kemudian dia akan dibelah oleh enzim aldolase, ya. Fruktosa 16 bifosfat, ya, akan dibagi 2 C-nya. Jadi dia akan dibuat menjadi gula dengan 3 atom C oleh enzim aldolase. Nah, jadi masing-masing itu menjadi dehidroaseton fosfat, ya. Ini 3 atom C-nya dengan 1 molekul fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat, ya. Nah, jadi C-nya ini 1 2 3 4 5 6 dibagi 2 oleh enzim aldolase sehingga dia menjadi 2 molekul dengan 3 atom C. Satu molekulnya disebut dehidroaseton fosfat dan satu lagi disebut gliseraldehid 3 fosfat, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah trios dilakukan isomerase, di mana gliseraldehid 3 fosfat ini akan diubah menjadi dehidroaseton fosfat, bisa bolak-balik, ya. Jadi bisa diubah-ubah ini. Jadi triosa fosfat isomerase ini bisa mengubah gliseraldehid 3 fosfat menjadi ini dehidroaseton, atau dia kebalikannya juga bisa, ya. Nah, gliseraldehid 3 fosfat dan dehidroaseton fosfat ini gula dia, ya, dari turunan dari gula yang masih mempunyai 3 atom C, ya. Nah, ini fase ini, ya, fase pertama, ya, stage 1 sampai 5 tadi, ya. Jadi diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, ya. Nah, ini jadi hanya gliseraldehid 3 fosfat ini saja yang akan dilanjutkan. Yang dehidroaseton enggak dilanjutkan, ya. Enggak dilanjutkan ke stage 2. Nah, hanya gliseraldehid 3 fosfat ini yang akan diubah lebih lanjut menjadi pirufat, ya. Nah, yang langkah ke-6, nah di sini baru mulai akan dihasilkan fosfat berenergi tinggi dan NADH, ya. Nah, yang ke-6 ini adalah oksidasi dari gliseraldehid 3 fosfat. Jadi gliseraldehid 3 fosfat ini akan ditambahkan ini 1 fosfat, ya. Nah, sehingga kemudian dia akan dilakukan proses oksidasi, terjadi dia akan ditambahkan ini, ya, 1 molekul oksigen, ya, atau dia mengalami oksidasi. Nah, kemudian dia akan menjadi gliseraldehid 1,3 bifosfat, nah, dengan penambahan 1 molekul fosfat, ya. Jadi ditambahkan 1 molekul fosfat menjadi gliseraldehid 1,3 bifosfat. Dan hasilnya adalah NADH, ya, 1 NADH. Nah, kemudian langkah ke-7, gliseraldehid 1,3 bifosfat ini akan dilakukan penambahan fosforil grup, ya. Nah, jadi ditambahkan grup fosfor, ya. Nah, jadi dia akan dipotong 1 fosfatnya.
Satu fosfatnya ini akan dipotong. Jadi gliseraldehid 1,3 bifosfat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi di atom C nomor satunya ini dipotong fosfatnya. Nah, ini kan menghasilkan energi yang tinggi, ya. Pemotongan di sini ya, pemotongan ikatan fosfodiester ini akan menghasilkan energi yang tinggi. Maka dia perlu ADP untuk mengikatkan fosfatnya tadi. Nah, sehingga akan dihasilkan 3 gliseraldehid 3 fosfat yang punya 3 atom C, namun cuma punya 1 fosfat. Nah, tapi fosfatnya itu sudah diikatkan ke ADP, sehingga dia akan menghasilkan ATP. Jadi di step ke-7 ini menghasilkan ATP 1. Ya. Nah, kemudian di step ke-8 dia interkonversi ya. Interkonversi dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi gliseraldehid 2,3 bifosfat atau gliseraldehid 2 fosfat. Ya. Nah, ini dengan bantuan air. Ya, dengan bantuan air. Jadi ini dipindah-pindahkan saja. Ya, fosfatnya itu dipindah-pindahkan ke atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Nah, kemudian dehidrasi yaitu reaksi pembuangan air ya. Jadi airnya ditarik dari situ ya. Jadi ini gliseraldehid 2 fosfat ini dengan bantuan enzim enolase dia akan menjadi fosfoenol piruvat atau PEP dengan cara menarik air. Jadi airnya ini ditarik sehingga dia akan menghasilkan fosfoenol piruvat dan H2O. Nah, kemudian baru dari fosfoenol piruvat inilah ya yang dia akan diubah menjadi piruvat ya. Nah, ini kan fosfoenol piruvat ini punya satu fosfat ya, punya 1 fosfat. Nah, jadi ini yang akan diputus nanti. Ya, jadi dihasilkan ATP-nya itu dari step 7 dan step 10. Ya, kalau step 10 ini perubahan fosfoenol piruvat ya dengan pemutusan satu fosfat dan fosfat ini kemudian akan dipindahkan ke ADP sehingga dia akan menghasilkan ATP dan akan menghasilkan piruvat. Ya, inilah piruvat inilah. Ya. Nah, tadi karena dia dari 1 molekul glukosa itu dia akan dipecah menjadi 2 ya, jadi 2 gliseraldehid 3 fosfat, maka yang dihasilkan total di sini ATP-nya 4 ya. Ini 1 di step 7 ya. Ini ATP di 1 di sini, 1 di sini. Jadi dihasilkan 2. Kemudian di step 10 ini 1 di sini, 1 di sini. Ya, karena ini tadi kan C-nya 6. Karena dipotong ya, dibagi 2 menjadi gliseraldehid 3 fosfat ya. Nah, kemudian dia akan menjadi C-nya 3 ya, tahap kedua ini. Nah, masing-masing tahap kedua ini akan menghasilkan 2 ATP. Nah, karena dia tadi ada 2 gliseraldehid 3 fosfatnya, maka totalnya menghasilkan 4 ATP. Nah, tetapi ATP itu 2 ATP ini kan digunakan untuk modal. Ya, waktu mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, maka ini total yang dihasilkan adalah 2 ATP dan 2 NADH. Mengerti ya, Dik ya? Nah, bagaimana nasib piruvat tadi? Ya, piruvat tadi pada organisme yang dia tidak yang dia anaerob, organisme anaerob seperti ragi ya atau jamur ya, jamur tempe itu ya. Nah, itu bisa diubah menjadi proses fermentasi ya, di mana piruvat ini akan diubah menjadi alkohol atau etanol ya. Nah, dengan cara piruvat ini dia akan dilakukan pemecahan ya. Nah, kalau ini kan C-nya itu sama-sama 3 ya, Dek ya. Nah, tetapi dia enggak, C-nya ini C-nya 3 piruvat ya. Etanol ini kan C-nya 2 ya. Nah, maka dia akan dilakukan satu pemotongan atom karbon sehingga piruvat ini akan berubah menjadi etanol yang 2 atom karbon dengan pelepasan 1 atom karbon. Nah, atom karbon ini akan diikatkan dengan oksigen sehingga menghasilkan CO2. Nah, itulah sebabnya pada reaksi alkoholik fermentasi, jadi reaksi kita membuat tempe, membuat tape ya, itu akan dihasilkan gas CO2. Ya, pernah ya buat tape atau buat tempe itu panas ya, kemudian dihasilkan energi karena ada pemotongan karbon, kemudian karbonnya akan diubah menjadi CO2 sehingga akan menghasilkan gas. Nah, kemudian hasil sampingnya itu adalah etanol. Ya.
Jadi ini alkohol. Fermentasi ini dilakukan oleh organisme-organisme yang anaerob, ya. Makanya perlu ditutup, dia tidak memerlukan oksigen. Ya. Nah, kemudian piruvat ini juga bisa diubah menjadi laktat. Ini pada sel darah merah misalkan. Jadi pada sel darah merah dia bisa terjadi perubahan piruvat menjadi laktat dengan reaksi hemolaktik fermentasi. Nah, ini juga terjadi di otot, di mana saat otot kita memerlukan energi dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang cepat, ya, dia melakukan perubahan piruvat menjadi laktat, ya, karena dia tidak memerlukan oksigen. Itu lebih cepat waktunya, ya. Nah, jadi kalau misalnya kontraksi otot, ya, nah itu yang membutuhkan energi cepat, yang dihasilkan energi yang dibutuhkan cepat, maka dia piruvat akan diubah menjadi laktat, ya. Nah, laktat ini bisa menumpuk di otot menyebabkan rasa lelah, rasa nyeri otot seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau ada oksigen, jadi pada ini organisme yang aerob, ya, atau pada tubuh kita juga yang cukup oksigen, maka piruvat ini akan ditransfer ke mitokondria, ya, dibawa masuk ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, kemudian asetil-CoA tadi akan masuk ke siklus asam citrat dan rantai transport elektron, sehingga dia akan menghasilkan ATP yang banyak. Nah, jadi kalau dari piruvat dimasukkan ke mitokondria, kemudian dia akan menjadi asetil-CoA, kemudian dia akan menjadi ini ATP yang banyak, ya. ATP-nya bisa mencapai 36 ATP, ya. Nah, jadi satu molekul glukosa itu bisa diubah menjadi 36 ATP. Kalau dia di mitokondria saja, dari glukosa jadi piruvat saja itu 2 ATP, ya. Nah, ini enzim-enzimnya tadi, ya, yang mengubah piruvat, ya, menjadi laktat. Ini namanya enzim laktat dehidrogenase. Ya, ini banyak terdapat dalam otot, ya, di mana piruvat itu bisa diubah menjadi laktat, dia akan menghasilkan ini, ya, menghasilkan laktat, ya, dan NAD+. Nah, kemudian laktat ini juga bisa menjadi gliseraldehid 1,3-bifosfat, ya, dengan penambahan 1 fosfat. Nah, ini perubahan piruvat menjadi etanol tadi, ini pada organisme seperti ragi tadi, ya, Dek, ya. Nah, ini terjadi reaksi perubahan piruvat menjadi asetaldehid, ya. Nah, ini dengan pelepasan karbon. Ini terjadi tadi pada organisme-organisme yang melakukan fermentasi. Nah, jadi dia menghasilkan energi melalui fermentasi ini. Nah, hasil samping dari fermentasi ini, asetaldehid ini akan dilakukan ini, ya, reaksi dehidrogenase oleh alkohol dehidrogenase menjadi etanol. Nah, jadi hasil samping dari proses peragian atau fermentasi itu adalah etanol atau alkohol. Nah, ini digunakan untuk kita memproduksi alkohol, misalkan untuk antiseptik, alkohol 96% itu dibuat dari seperti ini, ya, dengan bantuan organisme berupa ragi, ya. Nah, ini metabolisme etanol. Jadi pada organisme seperti Streptococcus ini, ya, organisme yang bisa melakukan fermentasi, ya, glukosa itu dia akan dilakukan proses glikolisis menjadi piruvat, ya, kemudian piruvat ini akan diubah menjadi asetaldehid tadi oleh enzim piruvat dekarboksilase namanya, ya. Jadi piruvat ini akan diubah menjadi asetaldehid dengan memotong 1 atom karbon, ya. Nah, sehingga dia akan menghasilkan 2 asetaldehid dengan 2 CO2, ya. Nah, kemudian asetaldehid ini diubah menjadi etanol, ya, oleh enzim alkohol dehidrogenase nama enzimnya, deh, ya. Alkohol dehidrogenase. Nah, asetaldehid ini juga bisa diubah menjadi asetat, kemudian asetil fosfat dan jadi asetil-CoA juga bisa. Nah, asetil-CoA ini, ya, bisa masuk ke siklus asam citrat atau digunakan untuk membuat fatty acid bisa juga, ya. Nah, ini regulasi fruktos 1,6-bifosfat, ya. Jadi fruktos 1,6-bifosfat ini tadi adalah proses glikolisis tadi, di mana fruktos 1,6-bifosfat ini, ya, ini dipengaruhi oleh glukagon, ya. Jadi dengan adanya glukagon ini akan mempengaruhi perubahan fruktos 6-fosfat menjadi fruktos 1,6-bifosfat.
ya. Nah, kemudian ini adalah proses gluconeogenesis dan glikolisis. Nah, glukosa 6-fosfat, tadi kan ini kan glukosa ya, Dek, ya. Glukosa yang sudah masuk ke dalam sel kita. Nah, glukosa ini kemudian akan diubah oleh enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, bentuk glukosa 6-fosfat ini adalah bentuk aktif, sehingga glukosa itu tidak bisa dikeluarkan lagi dari dalam sel. Ya, kalau dia mau dikeluarkan lagi keluar sel, maka dia akan diubah lagi menjadi glukosa oleh enzim glukosa 6-fosfat namanya. Ya, jadi dia akan ditarik fosfatnya satu, ya, sehingga dia akan menjadi glukosa bebas. Nah, glukosa bebas inilah yang bisa dia keluar masuk sel. Ya, nah, apabila sudah di dalam sel, glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat sehingga dia menjadi terikat di dalam sel, itu nggak bisa keluar lagi oleh enzim heksokinase. Nah, pada keadaan cukup makan, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi dipindahkan fosfatnya, ya, dari atom karbon nomor 6 ke atom karbon nomor 1. Nah, kemudian glukosa 1-fosfat ini akan dibentuk UDP glukos, ya. Nah, UDP glukos inilah yang nanti akan bisa dibuat menjadi glikogen dalam bentuk cadangan. Jadi glukosa cadangan ini disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, kalau sewaktu-waktu tubuh kita memerlukan glukosa, nah glikogen ini bisa dirombak, nih tabungannya ini bisa diambil kayak kita ngambil ATM itu, ya. Nah, glikogen ini akan diubah menjadi dipotong, ya, kemudian akan menjadi glukosa 1-fosfat lagi. Nah, kemudian dia akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi glukosa dan bisa dia dikeluarkan dari dalam sel. Ya. Nah, glukosa 6-fosfat ini kalau dia diperlukan untuk proses yang lain, ya, misalkan untuk dioksidasi lebih lanjut untuk menjadi bahan bakar, maka glukosa 6-fosfat tadi dia akan masuk ke ini tadi, glikolisis tadi. Ya, dia akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, fruktosa 6-bifosfat, ya, ini dengan memerlukan 2 ATP. Kemudian dia akan menjadi pirufat ujungnya tadi, menghasilkan 4 ATP, dipotong 2, jadi totalnya 2. Jadi menghasilkan pirufat, ya. Nah, pirufat ini tadi, ya, bisa dia di metabolisme menjadi laktat, ya, atau dia dibawa masuk ke mitokondria untuk diubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, asetil-CoA itu bisa dimasukkan ke dalam siklus asam titrat menghasilkan NADH dan FADH2 yang banyak sehingga akan dihasilkan ATP oleh proses fosforilasi oksidatif, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini proses pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, jadi pirufat ini bisa juga digunakan untuk membuat oksaloasetat, itu ini dilakukan oleh enzim pirufat karboksilase, ya. Nah, oksaloasetat ini nanti bisa masuk ke siklus asam sitrat, ya. Ya, bisa masuk ke siklus asam sitrat, ya. Jadi bisa masuk ke situ. Nah, kemudian oksaloasetat ini juga bisa diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat, ya. Nah, ini tadi proses di mana fruktosa 1,6-bifosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, ini dia dengan cara menambahkan air, ya. Ini namanya proses namanya hidrolisis. Ya, jadi fruktosa 1,6-bifosfat ini kan ada 2 fosfatnya, di nomor 1 dan nomor 6. Ya, kemudian ditambahkan oksigen. Nah, yang nomor 1-nya ini akan diputus ikatan fosfodiesternya, sehingga dia akan menghasilkan fosfat bebas. Nah, nanti dia bisa diikatkan dengan ini, dengan ADP menjadi ATP juga bisa, ya. Nah, pada saat tubuh kita memerlukan penambahan dari kadar glukosa, misalkan saat kita berpuasa, ya, maka tadi enzim glukagon, yaitu hormon glukagon, dia akan dilepaskan oleh sel sel alfa pankreas. Hormon glukagon akan dilepaskan oleh sel alfa pankreas. Nah, sel alfa pankreas ini akan mengaktifkan proses gluconeogenesis. Jadi dia punya reseptor di hepar, ya. Jadi glukagon itu, hormon glukagon mempunyai reseptor di hepar. Nah, maka dia akan mengaktifkan proses gluconeogenesis, ya, di mana glukosa 6-fosfat ini akan akan dibentuk, ya, dibentuk menjadi glukosa. Nah, ini bisa diambil, ya, bahan bakunya dari laktat tadi. Ya, laktat yang dihasilkan dari metabolisme pirufat di dalam otot, ya, mekanisme pirufat menjadi laktat ini
Ya, ini kan terjadi dalam otot. Nah, laktatnya ini bisa ditransfer menuju hepar. Nah, di hepar laktat ini bisa diubah lagi menjadi pirufat, dan pirufat ini dua molekul pirufat akan digabungkan menjadi satu glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini akan diputus fosfatnya satu, ya, sehingga akan menjadi glukosa yang bebas. Glukosa bebas ini bisa diedarkan ke seluruh jaringan darah melalui peredaran darah oleh hepar. Jadi yang melakukan fungsi gluconeogenesis ini hepar, terutama hepar. Jadi hepar ini bisa membentuk glukosa dari bahan-bahan non glukosa, misalkan pirufat, ya, misalkan laktat. Laktat ini adalah bahan samping dari metabolisme pirufat di otot, dia akan masuk ke hepar. Nah, laktat ini akan diubah menjadi pirufat, kemudian dua molekul pirufat diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diputus fosfatnya menjadi glukosa bebas yang bisa keluar dari hepar, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama untuk mencukupi glukosa untuk kebutuhan otak terutama, ya. Nah, ini prosesnya, ya, gliserol jadi gliserol 3-fosfat dan menjadi di AHP, ya. Ini juga pirufat. Nah, ini proses gluconeogenesis juga. Jadi gluconeogenesis ini bisa bahannya laktat, ya, atau bahan lain seperti gliserol, ya. Gliserol juga bisa. Kemudian asam amino yang dia glukogenik seperti alanin, alfa ketoglutarat. Nah, ini bisa diubah menjadi pirufat, ya. Nah, jadi asam amino alanin, alfa ketoglutarat atau glutamat, ya. Nah, ini bisa diubah menjadi molekul pirufat. Nah, selanjutnya pirufat tadi dua molekulnya akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diputus fosfatnya satu, jadi glukosa bebas. Nah, ini namanya proses gluconeogenesis. Ini merupakan fungsi dari hepar, ya. Jadi ini berfungsi saat kita kekurangan kadar glukosa tubuh kita. Kemudian ada juga alanin, ya. Alanin ini asam amino, dia merupakan proses perombakan asam amino di otot. Jadi asam amino dari sel-sel otot ini dia akan diubah dalam proses transaminasi, ya, sehingga dia akan kehilangan nitrogennya, ya. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi glutamat, ya. Nah, kemudian glutamat ini bisa diubah menjadi alanin, ya. Glutamat ini diubah menjadi alanin. Nah, alanin inilah yang nanti bisa masuk ke dalam hepar. Nah, di dalam hepar tadi alanin ini bisa diubah menjadi pirufat, ya. Ingat tidak, ya? Alanin ini bisa diubah menjadi pirufat. Ini tadi nih, dalam proses ini nih, ya, oleh enzim alanin transaminase, ya. Nah, pirufat ini kan C-nya 3. Nah, pirufat ini kemudian akan digabung menjadi glukosa 6-fosfat, ya. Jadi dua molekul pirufat digabung menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fosfatnya dipotong sehingga akan menjadikan glukosa bebas yang bisa didistribusikan lagi oleh hati ke peredaran darah, ya. Kemudian alanin ini juga bisa dia diubah menjadi glutamat, ya. Kemudian dia akan diubah menjadi urea. Nah, jadi ini prosesnya tadi glukosa ini, ya, dengan enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat, ini menjadi bentuk yang aktif glukosanya, tidak bisa keluar masuk lagi. Kalau yang bisa keluar masuk itu glukosa murni ini, ya. Nah, setelah ditambahkan fosfat dia menjadi glukosa 6-fosfat, dia bentuknya aktif, ya. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, ya. Kemudian akan akhirnya menjadi pirufat tadi. Nah, di sini yang dua langkah dari dua state dari glikolisis tadi, ya. Nah, pirufat bisa diubah menjadi oksalasetat, ya, bisa diubah menjadi asetil-CoA, tergantung di mana kebutuhannya. Ya, nanti bertanya, ya, Dek, ya. Tanggung. Nanti boleh bertanya, ya. Tanggung. Mohon maaf, Dokter. Iya. Izin mengingatkan, jamnya sudah lebih, Dokter. Ada kuliah sudah lain? Lebih dari 14.40. Ada kuliah lain kah? Maaf, Dok, di sini ada CSL. Dosennya udah pada masuk tadi. Oke. Kita sudahi sampai di sini, ya. Nggak selesai. Maaf ya, Dok. Oke. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Banyak, Dok. Banyak, Dokter.